Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiel Rachmadani dari kelas 10 RPLB nomor absen 9 dari Sekolah SMKN 1 Cimahi, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul aplikasi bangun datar dan bangun ruang. Pada tugas akhir saya ini, saya membuat codingan menggunakan bahasa pemrograman C++ di aplikasi Dev C++. Jadi bahasa pemrograman C++ ini merupakan bahasa pemrograman yang tergolong jadul, namun walaupun jadul, bahasa pemrograman C++ ini sangat cocok digunakan untuk pemula, contohnya seperti saya. Nah, di sini saya membuat tugas akhir saya menggunakan bahasa pemrograman C++. Dalam bahasa pemrograman C++ terdapat 3 bagian penting. Yang pertama ada deklarasi, yang kedua ada proses, yang ketiga hasil. Nah, pada bagian deklarasi ini terdapat jika kita ibaratkan itu seperti menyiapkan suatu wadah sebelum kita menuangkannya. Nah, jadi sebelum kita menuangkan isi variabel ke dalam wadah-wadah, kita tuh perlu menyiapkan wadahnya terlebih dahulu. Nah, menyiapkan wadahnya ini disebut dengan deklarasi. Nah, yang kedua, di sini ada proses, di mana proses ini tuh contohnya seperti misalnya ada isi variabel A ditambah isi variabel B. Nah, itu tuh termasuk bagian dari proses. Ya karena yaitu dijumlahkan itu kedua isi variabel itu. Lanjut di sini yang ketiga atau yang terakhir di sini ada hasil. Nah, hasil itu merupakan suatu output dari proses tadi. Misalkan prosesnya tuh A ditambah B atau isi variabel A ditambah isi variabel B. Jadi isi variabel C. Nah, C ini tuh merupakan bagian dari hasil. Nah, seperti itu. Lanjut di sini pada tugas akhir saya menyiapkan beberapa deklarasi yang perlu saya deklarasikan dalam tugas akhir saya ini. Nah, yang pertama ada include. Include itu ini ya, include. Nah, include itu merupakan sebuah library atau kamus dalam bahasa pemrograman C++ ini. Jadi ada banyak sebenarnya kamusnya itu, cuman di sini saya hanya menambahkan 3 saja. Yang pertama ada IOStream, yang kedua ada CSTDlib, dan yang terakhir ada CMAT. Karena karena judul saya ini tuh membuat dari bangun datar dan bangun ruang, di mana ini tuh merupakan bagian dari matematika yang tidak jauh dari hitung-hitungan. Jadi saya menggunakan library CMAT ini. Nah, lanjut di sini ada using namespace. Using namespace ini merupakan bagian penting juga di aplikasi ini, atau di bahasa pemrograman C++ ini. Karena ini merupakan sebuah pelengkap, yaitu ya untuk mengeluarkan cout, cin, dan lain-lain. Lanjut, di sini saya juga mendeklarasikan fungsi void atau fungsi tanpa nilai balik. Jadi fungsi itu ada dua, ada yang menggunakan nilai balik, ada juga yang tidak menggunakan nilai balik. Di sini saya menggunakan tanpa nilai balik. Yang menggunakan nilai balik itu contohnya jadi setelah hasil proses dia itu menghasilkan hasil. Nah, hasilnya itu dilontarkan ke sebelumnya, jadi itu ada nilai baliknya. Sedangkan yang saya gunakan ini tidak ada nilai baliknya, jadi hanya isinya output saja. Nah, saya tuh butuh ini ya untuk mengulang-ulang. Jadi nanti akan saya bahas di pembahasan selanjutnya. Lanjut di sini saya mendeklarasikan tipe data. Nah, pada aplikasi Dev C++ ini terdapat 4 tipe data. Yang pertama ada integer, yang kedua ada float, yang ketiga ada chart, dan yang terakhir ada boolean. Namun yang saya gunakan di sini cuma 3 saja. Yang pertama integer. Integer merupakan tipe data yang isinya hanya bilangan bulat. Jadi bilangan desimal tidak termasuk ke dalam tipe data integer. Contoh bilangan bulat itu seperti angka 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada tipe data float, maaf. Ya, yang kedua ini ada tipe data float. Nah, pada tipe data float ini kebalikan dari tipe data integer. Integer itu tidak bisa memasukkan bilangan desimal, sedangkan tipe data float ini bisa memasukkan angka desimal. Contohnya 2,3,
4,3 dan seterusnya yang koma-komaan. Itu tuh termasuk ke float desimal. Nah, lanjut. Di sini ada tipe data char. Tipe data char itu mencangkup seperti alfabet lah istilahnya. Jadi misalkan huruf A, B, C, D dan seterusnya itu tuh termasuk ke tipe data char. Lanjut, di sini ada tipe data yang tidak saya gunakan, yaitu ada boolean. Boolean merupakan tipe data yang dikenal di komputer itu seperti iya dan tidak, atau angka 1 dan 0. 1 itu dilambangkan sebagai iya dan 0 dilambangkan sebagai tidak. Nah, saya tidak menggunakannya ya karena tidak penting juga di sini. Maksudnya tidak dibutuhkan. Lanjut. Nah, di sini saya itu mendeklarasikan include IOStream, include cstdlib, dan include cmet. Lanjut, di bawahnya itu ada using namespace std. Nah, di sini tuh lanjut ada deklarasi fungsi tanpa nilai balik, yaitu void. Lalu ada deklarasi tipe data di bawah sini. Nah, di sini tuh urutannya harus include terlebih dahulu ya. Jadi harus menambahkan library-nya terlebih dahulu, diletakkan di paling atas atau di header. Lanjut, di sini ada using namespace sebagai pelengkapnya. Lalu ada fungsi tanpa nilai balik atau void. Di sini saya membutuhkan fungsi ini karena nanti saya akan mengulang-ulang kembali si tampilan ini. Nah, lanjut di sini ada fungsi main atau integer main. Jadi kenapa integer? Jadi yang termasuk ke dalam main ini atau fungsi main itu termasuk yang mencakup tipe data bilangan bulat saja atau integer. Nah, pada aplikasi atau pada bahasa pemrograman C++ ini yang pertama kali akan dijalankan yaitu adalah fungsi main karena emang dari sananya seperti itu ya. Lanjut, di sini saya mendeklarasikan integer, pilih, dan slebeu. Mengapa slebeu? Sebenarnya ini random aja ya, cuman slebeu gitu. Lanjut, di sini ada float. Saya mendeklarasikan ada wadah A, wadah B, wadah C, wadah D, wadah E, wadah F, wadah G, wadah V, wadah LP. Saya menyebutnya wadah agar gampang saja ya. Lanjut, di sini saya mendeklarasikan char, yaitu ada coba dan alasan. Nah, bagi yang ingin bertanya, kenapa ini ada habis G huruf V? Karena ini tuh kan menghitung bangun ruang. Jadi saya membutuhkan volume agar mudah saja. Jadi saya mendeklarasikan huruf V dan LP itu luas permukaan ya. Oke, lanjut. Di sini saya mendeklarasikan. Di sini saya menambahkan do while. Do while itu semacam looping pada dev C++ ini. Jadi daripada kita harus setelah selesai kita menghitung atau menjalankan program, daripada kita meng-close dan masuk lagi, itu kan ribet ya. Nah, pakai do while itu lebih agar memudahkan kita. Jadi setelah programnya beres, jadi diulang lagi ke awal gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek harus close langsung masuk lagi, tapi tinggal ngulang lagi saja. Nah, kita tuh pakai looping do while. Lanjut, di sini ada sistem CLS yaitu atau fungsi CLS. Nah, CLS ini tuh kepanjangan dari clear screen. Nah, jadi untuk membersihkan screen yang bertumpuk, daripada numpuk gak enak dilihat itu kan pasti aneh banget ya kayak numpuk gitu. Nah, jadi kalau mau dibersihin tuh pakai clear screen atau pakai fungsi clear screen. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada pemanggilan fungsi yang tadi. Nah, jadi fungsi itu dipanggil di sini. Jadi sebelum kita seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita menyampurkan ke wadah, kita menyiapkan wadahnya terlebih dahulu. Nah, saya itu menyiapkan wadah fungsi tampilan itu di atas nih, fungsi tanpa nilai balik itu di atas. Jadi setelah saya siapkan ininya di atas, lalu saya memanggilnya itu di bawahnya. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini ada beberapa output, ada cout dan cin nih, ada cin, ada cout. Apa sih cin cout itu? Nah, cin itu merupakan karena C++ ini tuh pengembangan dari bahasa C ya. Jadi sebagai lambang itu C dan out itu adalah output. Jadi ketika disatukan itu adalah output. Nah, C itu sebagai lambang saja. Jadi C output.
Seperti itu. Output itu tampilan keluar gitu. Tampilan yang akan keluar dari codingan kita gitu. Nah, untuk in itu ada input. Input itu kayak memasukkan bilangan. Misalkan input data nih. Input huruf Y, nanti masuk huruf Y. Seperti itulah contohnya input. Ya mungkin udah pada tahu juga input ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini tuh saya cout beberapa pilihan nih, ada bangun datar, bangun ruang. Ya, seperti itu. Lalu ada clbeu. Nah, cin itu tuh merupakan input. Jadi misalkan kita menginput ini kan ada dua pilihan kan, 1 dan 2. Kita tuh nginput 1. Nah, 1 itu tuh dimasukkan ke variabel slebeu kayak gitu. Jadi penyebutannya itu misalkan slebeu sama dengan 1. Nah, penyebutannya itu variabel 1 dimasukkan kebalik maaf. Angka 1 dimasukkan ke dalam variabel slebeu. Nah, seperti itu. Lanjut, di sini saya menggunakan switch case sebagai pilihan. Karena saya kan di sini menyediakan beberapa pilihan nih, seperti ya persegi, persegi panjang, gider genjang, dan seterusnya. Nah, untuk memilih pilihan yang saya sediakan, di sini saya menggunakan switch case. Nah, switch case ini menurut saya sangat mudah digunakan karena emang ya mudah saja gitu, berbeda dengan yang lain. Tapi sebenarnya itu sesuai kebutuhan juga sih. Tapi saya di sini menggunakan switch case saja agar mungkin lebih mudah dipandang ya. Lebih enak dipandang gitu, rapi. Lanjut, di sini ada beberapa case ya. Karena ini ada 9, saya menambahkan kembali. Nanti saya akan jelaskan di seiring waktu. Jadi di sini saya menyiapkan ini kan ada 2 pilihan kan. Nah, di 2 pilihan ini tuh ketika kita memilih 1, nah itu kita akan terdapat pilihan lagi di dalamnya. Nah, jadi setelah kita milih 1 itu kan bangun datar. Nah, terdapat beberapa daftar bangun datar lagi. Jadi setelah kita memilih 1, kita diminta untuk memilih bangun datar yang kita ingin pilih lagi. Misal di sini kita memilih bangun datar 1 nih. Nah, nanti itu akan muncul tampilan output seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kita tuh disuruh milih lagi. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada case 1 dan case 2-nya itu di bawah nih. Dan case 2-nya itu di sini. Nah, ini case 2. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan dari case 1 dulu pertama. Ya, yang pertama ada case 1 di sini. Nah, ketika kita memilih angka 1 atau case 1, nah nanti akan muncul sistem clear screen atau jadi si tampilannya itu kayak dibersihin lagi, jadi hilang lagi tampilannya. Nah, untuk memunculkan tampilan sebelumnya yang ini, kita panggil lagi di sini nih, panggil mana? Nih, dipanggil lagi di sini fungsi tampilan. Nah, jadi setelah dihapus ditampilkan lagi. Nah, jadi itu tuh tujuannya biar terlihat rapi. Lanjut, di sini outputnya tuh berbeda. Jadi kan setelah yang atas ini tuh tampilannya bakal jadi ini. Jadi urutannya tuh ini, terus ini. Nah, agar kita bisa membuat tampilannya ini, yang ini, terus berubah jadi yang ini. Nah, itu tuh make dihapus dulu nih, make sistem clear screen. Langsung dipanggil lagi. Langsung kita tambahin. Nah, kayak gitu. Nah, lanjut di sini tuh setelah dihapus, kita panggil fungsi void tadi yang di atas. Lalu kita tambahkan output ini agar terlihat rapi dan berbeda gitu. Jadi kita disediakan pilihan lagi gitu yang ini. Nah, lanjut di sini tuh disediakan input juga. Nah, jadi ini kan ada pilihan 1 sampai 9. Nah, jadi kalau kita milih salah satu dari pilihan ini, pilihan tersebut akan dimasukkan ke variabel pilih. Misalkan kita milih angka 7 nih, 7. Nah, si 7 ini tuh bakal dimasukkan ke variabel pilih. Jadi pilih itu memiliki nilai 7 seperti itu. Lanjut di sini. Jadi di dalam case, jadi saya tuh membuat switch case dalam switch case di dalam switch case. Jadi setelah switch case ada switch case lagi. Nah, jadi setelah pilihan ada pilihan lagi seperti itu dalam bahasanya.
Lanjut di sini ketika kita memilih satu, akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Nah, disuruh milih lagi. Tapi setelah kita milih satu, misalkan ini ada 9 pilihan kan. Kita misalkan milih satu nih. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan panjang sisi persegi. Nah, nanti otomatis akan terhitung dan keluar hasilnya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Semisal kita memilih angka 1. Nah, nanti itu akan masuk ke case 1. Nah, case 1 ini tuh terdapat sistem clear screen yang berupa screen-nya itu jadi clear lagi atau bersih lagi. Lanjut di sini kita dilanjutkan dengan pemanggilan fungsi tampilan. Jadi fungsi ini tuh dipanggil lagi, lalu outputnya berbeda lagi di bawah nih, ada masukkan panjang sisi persegi. Nah, tujuannya itu kayak untuk terlihat rapi, jadi nggak numpuk kayak tadi yang saya jelaskan fungsi clear screen. Ya, lanjut di sini ada input juga, yaitu berupa cin. Jadi setelah kita cout, kita tuh diiringi dengan cin. Nah, di sini tuh kan disuruh atau meminta masukan panjang sisi persegi. Nah, itu kita bebas memasukkannya mau berapa. Misalkan kita mau masukin 5, 6 atau angka lainnya itu bisa. Nah, nanti angka tersebut akan dimasukkan ke variabel A seperti itu. Nah, jadi A itu merupakan isi variabel nanti akan kita pilih. Lanjut, di sini ada proses. Nah, karena keliling persegi panjang itu adalah P panjang dikali 4, jadi persegi itu kotak kan. Nah, jadi untuk menghitung kelilingnya itu kita hanya perlu menjumlahkan setiap panjang sisinya saja. Nah, karena panjangnya itu ada 4, jadi kita rumusnya itu 4 dikali P. Jadi P-nya P ditambah P ditambah P ditambah P seperti itu. Atau disingkat sebagai P kali 4. Nah, pada tahap ini kita tuh kan disuruh untuk memasukkan panjang sisi persegi. Nanti panjang yang kita masukkan akan dimasukkan ke variabel A. Nah, variabel A itu menyimpan data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, lanjut di sini ada variabel B yang saya gunakan untuk menghitung keliling. Nah, B ini merupakan hasil dari A dikali 4. A itu kan tadi sebelumnya adalah angka yang akan kita masukkan nanti. Nah, angka yang akan kita masukkan nanti dikalikan 4. Dan itu tuh dimasukkan ke variabel B seperti itu. Jadi B itu merupakan hasil dari A dikali 4. Nah, lanjut di sini saya menggunakan variabel C untuk menghitung luas. Nah, karena rumus luas persegi adalah P dikali P. Nah, maka di sini saya karena P itu dilambangkan dengan A tadi kan yang kita masukkan ke variabel A gitu. Nah, jadi untuk menghitung P dikali P, jadi tinggal diganti saja A dikali A. Karena A itu kan mencangkup nilai panjang sisi persegi yang nanti kita masukkan. Nah, jadi variabel C itu mencangkup isi A dikali A. Jadi A dikali A dimasukkan ke variabel C. Nah, seperti itu. Lanjut di sini ada NDL. NDL itu untuk memberi enter lah istilahnya. Lanjut di sini ada cout atau print. Cout atau tampilan yang nanti akan keluar. Keliling persegi panjang adalah B, nilai variabel B. Nah, variabel B itu kan isinya isi variabel A dikali 4. Nah, nanti itu akan muncul di sini. Jadi keliling persegi panjang adalah misalkan 8 gitu. Nah, lanjut di bawah. Nah, jangan lupa pakai NDL ya biar ke enter ke bawah. Lanjut di sini ada luas persegi adalah C. Nah, variabel C ini tuh kan merupakan hasil dari isi variabel A dikali isi variabel A. Nah, jadi itu sama aja kayak luas kan. Jadi luas persegi panjang adalah output dari luas gitu. Nah, seperti itu untuk menghitungnya. Nah, jadi di sini saya menambahkan if else. Nah, jadi di dalam switch case itu saya menambahkan if else lagi. If else itu semacam switch case lagi sama pilihan, namun berbeda caranya. Jadi kalau if else itu
if itu jika kita memilih ini maka keluar ini, seperti itu. Tapi jika tidak, yaitu sistemnya akan berhenti atau berlanjut atau lanjut gitu. Nah, di sini saya menggunakan if else itu sebagai variabel alasan. Nah, di sini saya menawarkan fitur lagi, bagaimana bisa ingin tahu. Jadi selain menghitung, saya juga menambahkan fitur dari mana asal-usul angka ini berasal. Jadi kita nggak cuman kayak tahu angkanya segini, tapi kita tahu asal-usul angkanya itu dari mana. Nah, seperti itu. Lanjut di sini, bagaimana bisa ingin tahu, nanti akan keluar output seperti itu. Nah, jika kita memilih ya, maka nih alasan. Apakah alasan sama dengan ya kecil atau alasan, bukan ya. Apakah alasan sama dengan y kecil atau apakah alasan sama dengan y besar. Jadi tidak peduli kita mau mengisi y kecil atau y besar, itu tuh sama aja bakal ngelanjut atau bakal muncul output yang ini. Seperti itu. Tapi jika kita memilih output lain, misalkan atau ini ada huruf n atau huruf lainnya lah, itu tuh bakal muncul baiklah seperti ini saja. Nah, else tuh yang lain. If else, if pilihan sama dengan y, maka akan muncul output ini. Else muncul output ini, seperti itu. Nah, ketika kita memilih y, nanti akan muncul sistem clear screen. Jadi sistemnya tuh dibersihin lagi biar layarnya nggak numpuk. Karena kan tadi di atas sudah banyak banget ya, ada void tampilan, lalu ditambahin void ini, ditambahin output ini maksudnya. Ini kan penuh banget. Nah, untuk ngerubah atau merapihkan tampilannya kembali, jadi kayak dipakaikanlah sistem CLS kembali. Nah, lanjut, jika kita memilih ya, nah nanti akan keluar output seperti ini. Nah, output ini tuh menjelaskan tentang bagaimana asal-usul rumus persegi dan mengapa rumusnya seperti itu. Nah, jadi di sini saya menambahkan persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jika salah satu panjang sisinya adalah S, maka keempat sisinya juga masing-masing memiliki panjang S. Untuk menghitung keliling, kita hanya perlu menjumlahkan panjang setiap sisinya, dan untuk menghitung luas, kita hanya perlu mengkalikannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa rumus keliling persegi panjang adalah S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S. Dan rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. S itu sisi ya. Nah, seperti itu. Ini akan muncul output seperti ini. Lalu menjelaskan bagaimana rumus ini bekerja. Nih, misalkan nih, saya di sini menuliskan keliling sama dengan 4 dikali sisi. Nah, di bawahnya itu saya menuliskan kembali keliling sama dengan 4 dikali A. Karena tadi itu kan si panjang itu dimasukkan ke variabel A. Jadi kita tinggal panggil aja variabel A-nya di sini. Jadi keliling sama dengan 4 dikali A. Misalkan kita masukin A-nya tadi 5. Nanti akan muncul output keliling sama dengan 4 dikali 5. Seperti itu. Nah, di bawahnya lanjut di sini keliling sama dengan B. Kenapa B? Karena B itu kan merupakan hasil dari keliling. Yang dimana keliling itu rumusnya 4 kali S. Nah, jadi nanti kita langsung panggil aja si B-nya di sini. Jadi 4 kali S itu kan udah pasti isinya B. Karena dia sebelumnya kita sudah menghitungnya nih. B sama dengan 4 dikali A. 4 dikali sisi. Sisi itu kan dimasukkan ke variabel A kan. Nah, 4 kali A jadinya. Jadi B itu merupakan variabel yang menyimpan isi 4 dikali A. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita panggil aja. Tinggal panggil saja si B ini. Nah, nanti akan muncul keliling sama dengan, misalkan kita masukin 5, 4 kali 5, 20, seperti itu. Nah, lanjut di sini ada luas sama dengan sisi dikali sisi. Nah, di sini tuh kan sisinya tuh tadi dimasukkan ke variabel A. Nah, jadi kita tinggal panggil aja A dikali A, kayak gitu. Nah, lanjut di sini ada, langsung aja ngitung kan. Tadi kan karena memang sudah dimasukkan A dikali A itu dimasukkan ke variabel C. Jadi kita di sini tinggal panggil aja variabel C-nya. Nih, luas sama dengan panggil variabel C-nya di sini. Nah, seperti itu. Nah, saya juga menambahkan output
seperti jadi persegi yang memiliki panjang sisi A cm menghasilkan keliling B cm dan luas C cm. Nah, itu merupakan panggilan juga, pemanggilan isi variabel seperti itu. Tapi jika pengguna mengeluarkan atau mengetik mengetik huruf selain huruf Y ini, nanti itu akan muncul kata-kata baiklah saja. Jadi misalkan bagaimana bisa ingin tahu, misalkan dia tidak mau tahu, ya udah baiklah seperti itu. Jadi ketika kita memilih iya, kita akan melalui proses ini. Tapi jika kita memilih selain iya atau huruf Y, ini tuh prosesnya tuh akan langsung berjalan ke sini. Jadi ini tuh dilewat seperti itu simpelnya. Nah, itu untuk case 1 dari case yang pertama juga. Jadi kan itu case itu ada 2, ada switch case dalam switch case. Nah, ini baru penjelasan dari case 1 dari switch case 1. Ya, seperti itu. Lanjut, di sini ada case yang kedua. Jadi ketika kita memilih case yang kedua nih, pertama kan ada case-nya persegi. Ketika kita memilih case persegi panjang atau yang kedua nih persegi panjang, nanti itu akan muncul tampilan seperti ini, sama seperti tadi di atas. Panjang perseginya berapa, outputnya nanti muncul, inputnya berapa A. Misalkan kita tuh masukin angka 5. Nah, angka 5 itu dimasukin ke variabel A. Lanjut di sini kita lebarnya tuh misalkan 6. Nah, 6 itu dimasukkan ke variabel B seperti itu. Nah, untuk menghitung keliling persegi panjang itu kan 2 kali P tambah L. Nah, maka kita tuh butuh variabel C di sini. C itu wadahnya. Jadi yang seperti saya katakan tadi, variabel itu hanya wadah saja gitu. Wadah untuk menyiapkan si isi-isinya gitu. Nah, kita di sini cuma ngisi-ngisi doang jadinya. Nah, jadi C itu merupakan isi C itu tuh 2 kali A tambah B. Jadi 2 dikali A ditambah B dimasukkan ke variabel C. Nah, seperti itu. Lanjut di sini C itu isinya tuh 2 kali A tambah B. A tambah B. A itu kan mencakup panjang dan B itu mencakup lebarnya. Nah, karena rumusnya panjang tambah lebar kali 2, jadi kita perlu menjumlahkan si panjang sama lebar dulu kan. Nah, jadi kita pakaikan kurung di sini, kurung. Jadi biar yang jalannya itu yang ini dulu, lalu dikalikan 2, karena kan emang persegi itu seperti apa ya, dua garis yang sejajar gitu kan. Nah, jadi dikalikan 2 karena masing-masing garis itu kan berpasangan. Nah, dilanjut dimasukkan ke variabel C. Sama seperti D-nya juga, panjang kali lebar, panjangnya A, lebarnya B. Nah, isi variabel A dikali isi variabel B dimasukkan ke dalam variabel D. Nah, seperti itu. Nanti akan muncul output keliling persegi panjang adalah isi C, luas persegi panjang adalah isi variabel D, seperti itu. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini tuh akan muncul output bagaimana bisa ingin tahu. Nah, jadi ketika kita memilih char Y, itu kan seperti yang saya jelaskan tadi itu, char itu mencangkup alfabet kan. Jadi alfabet itu termasuk ya huruf A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini tuh kan kita Y nih. Jadi kalau kita masukin huruf Y, nanti itu akan melalui proses ini. Tapi jika kita memasukkan angka selain Y, misalkan N atau angka lainnya, angka huruf maksudnya salah. Nah, misalkan kita masukin huruf lainnya, nah itu kita nggak akan melalui proses ini, tapi langsung di skip ke langsung proses ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk isinya juga sama, ini tuh menjelaskan tentang bagaimana persegi panjang mempunyai rumus seperti itu, dan bagaimana persegi panjang dideskripsikan. Jadi misalkan persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 2 buah pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Sisi yang lebih panjang disebut panjang atau P, dan sisi yang lebih pendek disebut lebar atau L. Untuk menghitung keliling, kita hanya perlu menjumlahkan panjang setiap kedua pasang sisi, dan untuk menghitung luas kita hanya perlu mengkalikannya, sama seperti tadi. Nah, sehingga dapat tarik kesimpulan bahwa rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar, dan rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, seperti itu.
Lanjut, di sini akan muncul output berdasarkan data yang baru saja di input, panjangnya itu A dan lebarnya itu B. Nah, seperti itu. Sehingga keliling sama dengan 2 kali P tambah L. Nah, kita masukin nih keliling 2 kali P-nya tadi kan kita masukin ke variabel A. Kita panggil di sini A-nya. A ditambah. Nah, karena lebaran dimasukin ke variabel B, kita panggil B-nya di sini adalah B. Jadi misalkan nanti kita masukin panjangnya tuh 5, lebarnya tuh 6. Nah, nanti yang muncul di A itu 5 dan yang muncul di B itu 6, seperti itu. Nah, lanjut. Setelah dipanggil, kita kan perlu menjumlahkannya dulu biar nggak bingung. Kita tuh saya di sini menjumlahkan terlebih dahulu nih A tambah B. Jadi setelah output ini keluar, lanjut output keliling sama dengan 2 kali hasil A ditambah B, seperti itu. Nah, A tambah B, misalkan A-nya itu 5, B-nya 6. 5 tambah 6 itu kan 11. Nah, nanti akan muncul output 11 di sini. 11 dikali 2, seperti itu. Nah, lanjut di sini keliling sama dengan C. Kenapa C? Karena tadi kan C itu mencangkup langsung ke keliling kan. Keliling itu isinya 2 kali A tambah B. Nah, itu udah pasti hasil dari keliling. Jadi di sini kita langsung panggil aja kelilingnya, yaitu C gitu. Nah, kayak gitu nih. Mana ya ini C. D kita masukin ke D ya. Mas case 3 ya, seperti itu contohnya. Nah, lanjut di sini. Oh, ini nih C. Nah, C seperti itu. Ya, lanjut di sini ada case 3 yaitu menghitung jajar genjang ya. Nah, jajar genjang itu rumusnya kan nggak beda jauh sama persegi panjang, jadi emang nggak banyak yang dirubah. Namun yang membedakan cuma ada sisi miringnya aja. Nah, di sisi miring ini tuh kan rumusnya sama ya, 2 kali A tambah B. A itu alas, B itu sisi miring. Nih, sisi miring itu dimasukkan ke variabel B, seperti itu. Nah, itu sama kayak sebelum-sebelumnya. Isi yang nanti kita akan isi dimasukkan ke variabel itu. Misalkan kita isi angka 5. Nah, itu tuh 5 itu dimasukkan ke variabel A. Nah, isi dari variabel A itu 5, seperti itu. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya. Namun yang membedakan di sini ada variabel C tambahan karena kita membutuhkan tinggi dalam menghitung jajar genjang. Nah, di sini tuh kan tingginya nanti kita akan masukkan misalkan tingginya 5, nanti isi variabel 5 dimasukkan ke variabel C. Nah, gitu. Lanjut di sini proses. Kita butuh variabel lagi yaitu D. Nah, lanjut D ini kan merupakan hasil dari keliling, sedangkan rumus keliling itu 2 kali A tambah B. 2 dikali alas ditambah sisi miring. Nah, rumusnya itu tidak berbeda jauh dari persegi panjang yang tadi. Yang membedakan itu hanya tingginya saja. Yang di sini nih luas A dikali tinggi, A dikali T, alas kali tinggi, seperti itu. Nah, lanjut di sini untuk menghitungnya kan butuh rumus 2 kali A tambah B. Nah, 2 dikali A. A-nya itu kan tadi alas jajar genjang. Nanti angka yang kita masukkan akan dimasukkan ke variabel A. Dan panjang sisi miring yang kita masukkan juga akan dimasukkan ke variabel B. Itu udah otomatis dimasukin karena emang udah saya ketik seperti ini ya. Nah, nanti angka-angka itu akan masuk ke variabel tersebut dan langsung masuk ke proses ini. Nah, misalkan D sama dengan 2 kali A tambah B. Jadi isi A-nya itu ditambah isi B. Isi A-nya berapa? Misalkan 3, isi B-nya 5. 5 tambah 3, 8. 8 dikalikan 2. Nah, itu dimasukkan ke variabel D. Seperti itu. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Ini tidak berbeda jauh, jadi sama saja nanti akan muncul jika kita pilih Y di sini, milih Y. Kenapa Y doang ya? Untuk memudahkan saja sebenarnya ini. Jadi nggak usah ngetik panjang-panjang, jadi cuma huruf Y aja gitu, memudahkan istilahnya. Nanti akan muncul sistem clear screen, dibersihkan lagi, lalu muncul tampilan ini. Tapi jika kita memilih selain Y, muncul tampilan ini sama seperti sebelumnya. Nah, case 4 juga sama seperti sebelum-sebelumnya, yang membedakan hanya rumusnya saja kan.
Jadi di sini saya tidak akan panjang lebar menjelaskan. Ya di sini bedanya ada ya variabel baru gitu, variabel e. Jadi kayak di sini tuh kan butuh banyak ya segitiga. Menghitung segitiga itu kan yang kita perlukan ada panjang sisi 1, panjang sisi 2, dan panjang sisi ketiga. Juga tingginya segitiganya berapa. Jadi kan kita butuh 4 variabel yang kita butuhkan kan. Nah, dari keempat itu sudah terisi. Misalkan isinya yang pertama, panjang sisi pertama itu 9. Nah, 9 itu dimasukkan ke variabel A. Nah, lanjut panjang kedua 3 dimasukkan ke variabel B. Panjang ketiga misalkan 7 dimasukkan ke variabel C. Dan tinggi dari segitiganya misalkan 9 dimasukkan ke variabel D. Nah, jadi kita butuh wadah baru nih, wadah E. Di sini saya sediakan wadah lagi kan di atas sebelumnya. Nah, kita pakai sekarang wadah E dan F untuk menghitung keliling dan luas. Nggak berbeda jauh di sini, cuman yang membedakan itu hanya rumusnya saja. Lanjut, di sini jika memilih Y, nanti akan muncul tampilan output seperti ini. Dan jika tidak, atau selain Y, muncul tampilan output seperti ini. Nah, itu juga sama berlaku seperti yang lain. Yang membedakan di sini aja rumus-rumusnya saja. Ya, seperti ini. Jika kita memasukkan angka sekian, dimasukkan ke variabel A. Angka sekian dimasukkan ke variabel B. Angka sekian dimasukkan ke variabel C. Nanti dihitung, diproses di sini. Isi dari variabel D sama dengan 4 kali A. Jadi 4 kali A dimasukkan ke variabel D. Nah, seperti itu. B dikali C bagi 2 dimasukkan ke variabel E. Seperti itu. Nah, di sini bukan tips. Di sini saya ingin memberitahukan sebelumnya untuk bahasa pemrograman C++ ini lambang kali dilambangkan bintang dan bagi dilambangkan tanda garis miring seperti ini nih. Nah, garis miring seperti ini untuk bagi. Nah, lanjut di sini untuk tambah sama logonya tambah, dan untuk kurang masih sama. Jadi yang membedakan itu di sini kali itu dilambangkan sebagai bintang dan bagi itu dilambangkan sebagai garis miring atau slash. Lanjut, di sini ada output, input, lalu ketika kita memilih Y muncul seperti ini, sama seperti tadi. Ketika kita memilih selain Y akan muncul kata-kata output baiklah gitu. Keluar output baiklah. Sama kayak senam juga, tidak berbeda jauh karena ini memang pilihan saja. Jadi ketika kita memilih ini muncul ini. Ketika kita memilih ini munculnya ini gitu. Ini yang membedakan hanya pilihannya saja. Terus di dalamnya juga pasti beda rumus-rumusnya. Setiap bangun datar dan bangun ruang pasti beda-beda. Nah, ini tuh masih bangun datar ya yang saya jelaskan. Lanjut di sini ada beberapa input output, lalu setelah ini muncul output bagaimana bisa ingin tahu. Lalu pilihan ini pilihan kan lalu dimasukkan ke variabel alasannya Y, muncul output ini, tapi alasannya selain Y muncul output yang ini. Ya, sama seperti sebelumnya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Lanjut di sini sama semua. Saya akan skip aja ya, karena emang sama sebenarnya. Itu yang membedakan hanya rumus-rumusnya doang, karena kan setiap bangun ruang dan bangun datar itu rumusnya berbeda-beda. Nah, seperti itu, yang membedakan hanya rumusnya saja. Tapi untuk prosesnya itu sama semua. Seperti itu. Lanjut di sini sama. Nah, setelah selesai di sini saya khusus di case 9 saya memanggil integer main lagi. Nah, karena di sini tuh kan sebelumnya 9 pilihannya kembali. Nah, ketik 9 untuk kembali seperti itu kan. Nah, untuk kembali di sini saya menggunakan pemanggilan fungsi, di mana fungsi main yang dipanggil. Jadi ingin kembali, kita ke menu awal lagi ke fungsi main, karena kan seperti yang saya jelaskan tadi di awal, yang dijalankan pertama itu kan fungsi main terlebih dahulu. Nah, jadi fungsi main itu dipanggil lagi ke atas, jadi balik lagi ke awal. Nah, seperti itu untuk cara kembalinya. Nah, default. Jadi di switch case itu wajib ada default dan break. Break ini tuh hal yang
wajib ada di switch case, karena tanpa break itu tuh bakal lanjut terus si programnya. Jadi kita harus diberhentikan. Jadi nih, setelah output ini muncul atau output yang ini muncul, kita harus diberhentikan dulu. Jadi langsung lanjut ke bagian sini. Nah, seperti itu. Kayak mana? Ke bagian sini. Apakah ini mencobanya lagi? Nah, seperti itu. Kalau nggak nanti kita bablas terus semuanya muncul gitu. Jadi kacau. Jadi kita harus butuh break atau diberhentikan. Nah, seperti itu. Di sini saya untuk case 9 sebentar. Case 9 ini untuk kembalinya saya memanggil fungsi main. Jadi setelah misalkan ingin kembali ke tampilan awal, nah jadi saya tinggal manggil si fungsi main saja seperti itu. Nah, untuk default itu tuh pilihan dari switch case. Misalkan tadi kan saya menyediakan 9 pilihan. Nah, sampai case 9 kan. Nah, gimana jadinya kalau kita milih case 10 atau misalkan case min 1? Itu kan sedangkan kita hanya menyediakan case 1 sampai 9. Gimana kalau kita milih dari situ? Atau apa? Gimana kalau kita milih lebih atau kurang dari case itu? Nah, misalkan kita milih case 10. Itu tuh yang terjadi akan muncul ini. Akan muncul tampilan output pilihan tidak valid. Hanya bisa pilih 1 sampai 9. Seperti itu. Jadi kalau kita milihnya bukan dari pilihan yang kita sediakan, itu tuh bakal muncul output seperti ini. Nah, kayak gitu. Jangan lupa sertakan break agar berhenti. Nah, break yang ini tuh berfungsi dari case yang pertama. Ini kan case yang kedua nih. Ini aku break dari case kedua, dari case pertama. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini case pertama itu kan sudah selesai tentang bangun datar. Nah, di sini case kedua tentang bangun ruang. Bedanya bangun datar dan bangun ruang itu kan bangun datar tuh 2 dimensi, hanya ada panjang dan lebar. Sedangkan bangun ruang ada 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, pasti rumusnya juga beda-beda. Rumusnya berbeda dari bangun datar. Nah, di sini tuh dalam penghitungannya sama saja, tapi yang membedakan hanya rumusnya saja. Misalkan nanti kita memilih case 2 nih. Nanti akan muncul sistem, nggak muncul maksudnya nanti ada apa, akan ada sistem clear screen yang menghapus screen kita jadi bersih lagi, lalu menampilkan atau pemanggilan fungsi tampilan. Jadi fungsi itu dipanggil lagi, fungsi tampilan yang atas ini. Nah, jadi itu dipanggil lagi. Lalu setelah itu lanjut ke tampilan yang ini, nanti keluar output seperti ini. Nah, jadi itu tuh untuk pilihan kita. Misalkan kita mau milih 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Itu seperti tampilan pilihan gitu. Nah, nanti kita diminta untuk memasukkan pilihan kita. Nah, semisal kita memilih 1, nanti akan masuk ke case 1. Nah, seperti itu. Milih 2, masuk ke case 2, dan seterusnya. Nah, di sini pilihannya itu dimasukkan ke variabel pilih. Nah, di sini saya menyediakan wadah pilih. Nanti pilihan yang kita masukkan akan dimasukkan ke variabel pilih. Nah, switch pilih. Jika pilih sama dengan 1, maka muncul tampilan ini. Muncul program seperti ini. Program ini akan berjalan. Tapi jika tidak, program lain misalkan yang pilih ini case 2, misalkan yang dipilih. Nah, program ini yang berjalan. Namun program ini itu diabaikan seperti itu. Nah, lanjut. Jika pilihan sama dengan 1, maka program yang case 1 akan dijalankan. Nah, case 1 kan di sini ada sistem clear screen, ada pemanggilan fungsi tampilan dan lain sebagainya tuh banyak kan, banyak. Nah, lanjut di sini ketika kita memilih 1 akan ada sistem clear screen yang menghapus screen kita. Lalu ada muncul pemanggilan fungsi tampilan, fungsi yang tadi di atas. Lalu ada output, masukkan panjang sisi kubus. Nah, panjang kubusnya berapa? Nanti ada input A misalkan. Nah, jadi panjang si kubus. Nah, itu dimasukkan ke variabel A. Nah, seperti itu. Nah, karena rumus volume kubus ini kan sisi kali sisi kali sisi.
Karena kan 3 dimensi kan, panjang, lebar, tinggi. Nah, karena emang sisinya sama semua, jadi kita sisi kali sisi kali sisi. Nah, seperti itu. Nah, isi dari variabel A itu dikalikan semua, lalu dimasukkan ke variabel V, seperti itu. Jadi variabel V itu mencangkup isi yang berupa A kali A kali A. Nah, seperti itu. Isi variabel A kali isi variabel A dikali isi variabel A. Dan luas permukaan. Untuk menghitung luas permukaan kubus, kita tuh memerlukan 6 kali S kali S. Kenapa 6? Karena kubus itu memiliki 6 sisi. 6 sisi. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, seperti itu kan. Nah, untuk menghitung si luasnya itu kan sebelumnya tadi bangun datar, untuk menghitung luasnya kan sisi kali sisi. Nah, jadi kita memerlukan 6 kali sisi seperti itu asal muasalnya. Ya, lanjut di sini muncul tampilan seperti itu. Nanti muncul lagi tampilan seperti yang lain, seperti tadi. Bagaimana bisa ingin tahu? Jadi selain kita menghitung saja, kita tuh harus tahu asal usul angkanya dari mana. Jadi nggak tiba-tiba plok ada gitu. Jadi asal usul dari mana. Nah, ketika kita memilih Y, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tapi jika kita tidak memilih Y atau memilih selain Y, muncul tampilan seperti ini. Ya, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk case 2 juga sama. Yang membedakan hanya rumusnya. Saya di sini tidak akan panjang lebar. Nah, di sini juga saya menjelaskan asal muasal rumusnya atau deskripsi bangun ruangnya. Balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, tinggi. Setiap sisi balok disebut sisi bidang. Sisi atau bidang, ya seperti tadi saya jelaskan. Ada 6 bidang kan, ada kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Jadi ada 6 bidangnya. Dan balok sendiri mempunyai 6 sisi, ya benar 6 sisi kan. Lanjut di sini, karena balok panjangnya berbeda-beda, panjang sisi yang berbeda, maka setiap pasang sisi tentunya berbeda-beda. Misalkan panjang sisi yang kanan, itu tuh panjangnya tuh untuk menghitung luas si bidang kanan, itu tuh perlu lebar sama tinggi, sedangkan menghitung bidang belakang, kan depan belakang. Nah, untuk menghitung bidang yang di belakang itu tuh kita perlu panjang sama lebar gitu. Jadi kayak beda-beda lah intinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumusnya itu rumus volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaannya itu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, kayak gitu. Nanti muncul tampilan seperti ini. Berdasarkan data yang diinput, panjang baloknya isi variabel A cm, lebar baloknya adalah isi variabel B cm, dan tinggi balok adalah isi variabel C cm. Nah, lanjut seperti ini nanti akan muncul penjelasan kenapa dapat angkanya dari mana gitu. Kan nggak mungkin juk ada angkanya ini kali ini segini. Jadi kayak ditampilin prosesnya gitu. Kenapa bisa dapat segini? Nah, nih volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Masukin sekarang volume sama dengan isi variabel A dikali isi variabel B dikali isi variabel C. Karena isi variabel A itu mewakili panjang, isi variabel B ini mewakili lebar, dan isi variabel C ini mewakili tinggi. Nah, kayak gitu. Lalu dikalikan, karena kan kita sudah mengetahui dikalikan itu mencangkup isi dari variabel V. Jadi isi variabel V itu adalah isi variabel A dikali isi variabel B dikali isi variabel C. Nih, di atas. Nah, yang ini. Jadi kita langsung saja di sini panggil saja variabel C-nya. Nah, kayak gitu. Sama buat luas permukaannya juga. 2 dikali P kali L. P kali L itu kan isi variabel A dikali isi variabel B. Ditambah isi variabel A dikali isi variabel C. Ditambah isi variabel B dikali isi variabel C. Nah, seperti itu. Nah, lanjut di sini setelah itu muncul angka luas permukaan. Nah, di sini saya menggunakan rumus luas permukaan dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena selanjutnya itu kan bakal dikalikan oleh 2. Nah, sedangkan rumus luas permukaannya itu sekian. Ini di atas. Nah, rumus luas permukaannya itu 2 kali A kali B tambah A kali C tambah B kali C. Nah, karena
biar lebih memudahkan saja, jadi sebelum saya menginput hasilnya, saya membagi jadwalnya terlebih dahulu gitu. Jadi biar mempermudah lah intinya. Nah, seperti itu. Yang lanjut di sini juga sama, isi variabel A, isi variabel B, C, dan V, L, P, dan seterusnya gitu. Tapi ketika kita memilih selain Y, nanti akan muncul output baiklah. Selalu baiklah, ya emang kayak gitu. Emang saya mendesain baiklah gitu. Nanti muncul output baiklah. Ketika kita memilih case 3 atau pilihan 3, itu kan merujuk pada bangun ruang kerucut. Nah, nanti itu akan muncul sistem clear screen, menghapus screen kita jadi bersih lagi. Muncul pemanggilan fungsi void, sini ada tampilan. Lalu ada output, masukkan jari-jari, nanti ada inputnya, masukin ke variabel A. Output variabel masukkan tinggi kerucut, nanti dimasukkan ke variabel B. Nah, seperti itu. Lanjut di sini isi variabel D sama dengan A kali A. Oh ya, untuk menghitung kerucutnya ini kan kita perlu ini sisi miring kan untuk menghitung kerucut ini. Nah, di sini saya menggunakan fungsi cmet, gunanya untuk ini, untuk menghitung sisi miring. Karena kan untuk mengkuadratkan sebuah angka untuk menggunakan library cmet kan, menggunakan ini sqrt, fungsi sqrt. Nah, jadi fungsi ini tuh untuk mengkuadratkan. Karena kan emang untuk menghitung sisi miring itu diperlukan, karena rumus sisi miring itu kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, C kuadrat ini tuh sama dengan akar C kan. Nah, untuk mengakarkan si angka ini tuh kita perlu fungsi yang namanya sqrt. Nah, kayak gitu. Itu untuk mengakarkan. Nah, karena emang kita butuh akar ini, jadi kita memasukkan fungsi cmet tadi yang di atas. Nah, seperti itu. Lanjut di sini ada jadi sebelum kita memasukkan cmet, karena ini kan bukan buku ya, itu kan komputer bahasa pemrograman. Nah, jadi emang kita harus bikin sendiri semuanya. Nah, untuk menghitung si ini nih, rumusnya itu kan jadi rumusnya itu A kuadrat, A kali A berarti A dikali A sama dengan B dikali B ditambah C dikali C. Oh, ini kebalik ya. Sebentar. Ini kebalik. Nah, gini kan rumusnya itu. Nah, untuk menghitung si bagian sebelah kiri sini nih. Nah, kita tuh dimasukkan dulu satu variabel, lalu diakarkan. Nah, jadi kalau dalam matematika seperti itu kan. Nah, jadi kita perlu memasukkan hasil ini ke variabel D. Nah, kayak gitu. Jadi isi variabel ini tuh disimpan ke D. Setelah disimpan ke D, D-nya kita akarin. Nah, itu cara ngakarinnya. Nah, akar dari variabel D ini teh dimasukin ke C. Nah, jadi emang muter-muter ya. Jadi memang begitu rumit. Lumayan seperti itu. Nah, si variabel C ini sekarang mengandung isi akar dari variabel D. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan rumus volume kerucut itu 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dikali t. Nah, di sini kan ada luas permukaan juga, pi dikali r dikali s dikali r ditambah s. Nah, s itu merupakan sisi miring. Nah, kita kan memerlukan sisi miring. Nah, seperti ini untuk menghitung sisi miringnya. Kita diakalin pakai sqrt seperti itu. Nah, nanti ya dimasukkan ke variabel C. Nah, di sini tuh masukkan nih C nih, C. 3,14 itu kan hasil dari pi. Di sini kita langsung masukin aja di rumusnya 3,14. Nah, koma itu dilambangkan dengan titik di pemrograman C++ ini. Dilambangkan dengan titik koma itu.
Oke, lanjut. 3,14 dikali A dikali C. A itu kan tadi jari-jari. Jari-jari itu ya ini R. Ya, ditambah R A kuadrat seperti itu. A kuadrat. Jari-jari kuadrat. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, setelah dihitung proses, nanti hasil outputnya tuh disimpan ke variabel-variabel V sama LP ini. Nah, lanjut, nanti akan muncul output volume kerucut adalah isi variabel V, dan output luas permukaan kerucut adalah nanti muncul isi variabel LP. Nah, bagaimana bisa ingin tahu nanti jika alasan dimasukkan ke variabel alasan, nanti pilihannya itu kan. Nah, ketika alasan itu adalah Y, muncul tampilan ini. Tapi selain Y, muncul tampilan yang ini. Nah, seperti itu. Seperti yang tadi sama. Nah, yang lain juga tidak berbeda jauh. Sama saja semuanya. Jari-jari tabung, masukin ke A. Tinggi tabung, masukin ke B. Nanti dihitunglah 3,14. Itu kan Pi nih. Pi. Nah, 3,14 dikali A kuadrat nih. R kuadrat nih, A kali A, karena kan tadi jari-jari itu dimasukin ke A nih. Nah, dikali B itu kan tinggi nih, tinggi. Nah, nanti semua itu dimasukin ke variabel V. Nah, kayak gitu semuanya sama. Ini juga sama, 2 kali Pi kali R, 2 kali Pi itu kan 3,14 dikali R. R itu kan jari-jari tadi kita masukin ke variabel A. Nah, ditulis di sini A. Kita dikali A tambah B. A itu kan R jari-jari, si A itu mencangkup isi jari-jari. Nah, S itu si B ini atau tinggi tabungnya. Ya kayak gitu. Lanjut di sini nanti akan muncul output volume tabung adalah isi variabel V, dan luas permukaan tabung adalah isi variabel LP. Nah, kayak gitu. Nanti muncul output bagaimana bisa ingin tahu. Nah, isi dari output input yang itu dimasukin ke variabel alasan. Nah, alasan ini ke char bukan ya, ke variabel alasan. Nah, nanti ketika variabel alasan ini adalah Y, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tapi ketika selain Y muncul tampilan ini. Nah, sama semuanya kayak gitu. Ini kan akan saya percepat aja ya. Kayak gini sama tuh, nanti akan muncul deskripsi bangun datarnya seperti apa, kesimpulan rumusnya seperti apa. Nah, berdasarkan input yang kita masukin apa aja tadi, dihitunglah di sini volumenya, luas permukaannya. Nah, ini tuh terjadi ketika kita memilih Y, tapi selain Y nanti akan muncul tampilan seperti ini saja, seperti itu. Nah, yang lain juga sama, tidak akan banyak ini ya, karena emang sama semua. Tuh, ini deskripsinya, ini kesimpulannya, volumenya jadi segini, bla bla bla. Ini hasil inputnya, dan ini prosesnya kenapa bisa. Tuh, volume sama dengan ini segini sekian, luas permukaan sama dengan sekian. Nah, ini kesimpulannya jadi 5 bla 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 bla, memiliki tinggi isi variabel A, alasnya variabel B, lebar alasnya variabel C, memiliki volume isi variabel V, dan luas permukaan isi variabel LP, seperti itu. Jadi ketika kita memilih selain Y, muncul tampilan baiklah saja seperti ini. Yang lainnya juga sama seperti yang lain. Yang lainnya juga sama seperti yang sebelumnya maksudnya. Ya kayak gitu, tuh nggak beda jauh. Yang beda hanya rumusnya aja sama ini nih. Deskripsi tiap-tiap yang kita pilih, deskripsi tiap-tiap bangun ruang itu pasti berbeda-beda. Jadi outputnya itu bisa nyampe 1000 ya, tuh. Kayak bikin ininya 1000. Kalau 1000 lain gitu, bisa sampai panjang tuh karena emang setiap penjelasannya beda-beda kan. Ya seperti itu. Yang nggak beda jauh, semuanya sama tuh. Yang beda hanya rumusnya aja sih. Nah, yang terakhir di sini tuh ada case 10. Jadi ketika kita memilih pilihan 10,
akan kembali ke menu sebelumnya atau integer main seperti itu. Integer main itu kan pemanggilan fungsi ke yang sebelumnya. Jadi ketika kita milih 10, itu bakal dibalikin lagi ke fungsi main. Fungsi main itu dipanggil lagi. Nah, kayak gitu. Default. Nah, ini kan kita pilihannya di sini kan saya menyediakan pilihan 1 sampai 10. Nah, ketika kita memilih selain itu, baik itu lebih atau kurang, misalkan kita milih min 1, misalkan kita milih 11 misalkan, itu bakal muncul tampilan kayak gini, cout pilihan tidak valid, hanya bisa milih 1 sampai 10. Langsung jangan lupa pakai break, karena break ini ya penting buat nyetop si programnya gitu. Nah, lanjut. Nah, ini default. Yang ini kan defaultnya ada 2 nih. Ini default. Nah, ini default lagi. Kenapa ada 2? Yang default ini tuh bagian dari cache yang 2 ini. Nah, default itu tuh bagian cache dari cache yang ini. Default itu tuh bagian cache dari yang itu. Sedangkan default yang ini bagian cache dari yang pertama ini yang selebeu. Nah, kayak begitu. Nah, lanjut. Di sini programnya udah beres. Lanjut ke tampilan. Nah, di sini tuh kan yang tadi do while yang awal-awal tadi kayak saya katakan do while. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Apakah mau mencoba lagi Y atau N? Nah, ketika pilihannya itu pilihan dari si output itu dimasukkan ke variabel coba. Nah, di sini dilanjutkan lagi di bawah while Y jika isi variabel coba sama dengan Y atau Y kecil, itu tuh bakal dibalikin lagi ke sini ke do. Nanti bakal balik lagi ke do. Nah, ke sini nanti bakal ngulang lagi. Nah, jadi kita nggak usah capek-capek keluar sistem terus nge-close sistem masuk lagi ke sistemnya. Jadi kita cuman perlu ngulang sistemnya aja gitu. Jadi lebih mudah pakai sistem do while. Nah, seperti itu kira-kira codingan atau tugas akhir yang saya buat. Ini cukup ya panjang sama penjelasan sih sebenarnya. Ya, setelah pembahasan panjang tadi, di sini saya akan menampilkan hasil dari codingan ini. Nah, untuk menjalankan codingan atau mengerankan codingan ini, kita tuh hanya tinggal memilih ini nih, run. Tapi saya biasanya compile and run, jadi kayak semacam save dan jalankan gitu. Nih, kita contoh jalankan program ini ya. Bentar, loading. Nah, oke, program itu bakal jadi seperti ini. Nah, program itu bakal jadi seperti ini. Aplikasi bangun datar dan bangun ruang. By Fadia Rasmadani X RPLB. Selamat datang di aplikasi pintar edukasi bangun datar dan bangun ruang. Kenapa saya tambahkan edukasi? Karena emang ini tuh bukan hanya menghitung saja, tapi mencari asal-usul hasilnya tuh dari mana gitu. Jadi saya menambahkan edukasi dalam aplikasi ini. Terus di sini ada aplikasi ini dapat menghitung keliling, luas, volume, dan luas permukaan suatu bidang dengan cukup memasukkan data umum yang diperlukan. Jadi kita tuh hanya perlu data yang akan diperlukan untuk menghitung. Jadi kayak tinggal dimasukin datanya, nanti akan muncul kenapa bisa dapat angka segini, hasilnya segini. Nah, kayak gitu. Nih, di sini kan ada pilihan bangun datar. Pilih 1 untuk bangun datar 2 dimensi dan pilih 2 untuk bangun datar 3 dimensi. Misalkan kita ingin memilih 1, kita ketik 1. Lanjut di sini ada pilihan lagi seperti yang saya katakan tadi. Ada setelah memilih, ada pilihan lagi. Nah, di sini tuh ada pilihan persegi panjang, dan seterusnya gitu ya. Nah, setelah itu di sini kita bisa memilih lagi. Apa yang terjadi jika kita memilih bukan dari pilihan yang tersedia? Misalkan kita memilih 11, itu kan tidak tersedia di pilihan. Apa yang akan terjadi? Nah, itu akan muncul pilihan yang tadi yang tadi saya tunjukkan. Pilihan tidak valid, hanya bisa memilih 1 sampai 9. Ini coba lagi. Nah, itu untuk mengulangnya. Kita panggil integer main kayak tadi kan tuh. Jadi kayak ngulang lagi. Misalkan kita pilih 1 nih. Kita mau menghitung persegi. Masukkan angka 1. Misalkan panjang perseginya berapa? Panjangnya 5. Ini otomatis hitung. Kelilingnya itu 20. Luas perseginya itu 25.
Karena kan udah bener nih, kita ingin tahu nih bagaimana bisa ingin tahu asal usulnya, masukkan apa huruf Y, nah nanti muncul, nah kayak gini, ingin tahu, nah nanti di itu tuh ada keliling sama dengan yang ini nih, keliling sama dengan 4 kali S, 4 kali sisi, keliling sama dengan 4 kali 5. 4 kali 5 itu berapa? Nah, ini dikalikan nih, masukkan nilai S, kalikan 4 kali 5 dikalikan 4 kali 5 20. Nah, ini hasilnya 20 kayak gitu. Lanjut di sini ada luas. Luas persegi berapa? Sisi kali sisi. Nah, luas masukkan sisinya nih, masukkan nilai S, nilai sisi. Masukkan nilainya 5. 5 dikali 5 kalikan luas sama dengan 25 hasil. Nah, itu tuh merupakan hasil dari 5 kali 5. Jadi kita tuh nggak cuma tahu kenapa angkanya segitu, tapi kita bisa tahu asal-usul angkanya tuh bagaimana bisa kayak gitu, kenapa bisa jadi segini, kayak nggak ujul-ujul gitu. Jadi ya ini aplikasi edukasi gitu, bukan sekedar hanya ingin menghitungnya saja. Nah, lanjut di sini. Misalkan ingin mencobanya lagi ya, nah itu tuh ngulang lagi ke integer main, kita manggil fungsi main lagi, jadi ngulang lagi ke sini. Nah, kayak seperti yang saya katakan tadi. Sekarang kita memilih dua, misalkan bangun ruang. Nah, di sini tuh ada 10 pilihan, misalkan kembali nih. Nah, sekarang itu memilih yang ke 10, sehingga kembali, dia bakal kembali ke integer main, ke pilihan sebelumnya. Misal kita bisa pilih 1, bisa pilih 9, kembali lagi, bisa pilih 2, bisa pilih 10, kembali lagi, seperti itu. Nah, kita pilih 2 untuk menghitung, misalkan contoh kita mau menghitung bola. Nah, masukkan jari-jari bola. Jari-jari bola misalkan 7 berapa ya? Misalkan 8 deh, 8 boleh. Misalkan jari-jari bolanya 8, kita enter. Nah, itu tuh langsung otomatis menghitung volume bolanya itu sekian, luas permukaan bola itu sekian. Kenapa bisa? Jadi itu bukan hanya mencari tahu. Jadi bukan hanya sekedar angkanya segitu, tapi kayak mencari tahu angkanya kenapa bisa segitu. Nah, ketik ya, nanti akan muncul seperti ini, seperti yang tadi. Nah, bagaimana jika kita memilih N? Tadi kan ada pilihan ya atau N. Nah, misalkan kita pilih N ya, misalkan bangun ruang 2 bola, nih bola lagi 5, jadi jadinya 8. Nah, bagaimana bisa ingin tahu, misalkan kita masukkan angka N, huruf N misalkan. Nanti itu akan muncul kata-kata yang tadi, baiklah. Nah, ini langsung ke mencobanya lagi, nanti ulang lagi. Nah, bangun ruang, misalkan kita masukkan angka selain N misalkan. Kita masukin angka selain N, misalkan huruf T. Itu sama bakal ngulang lagi tuh, baiklah. Jadi itu tuh yang dipilih selain yang kita masukin huruf N, itu tuh bakal muncul output yang tadi. Sedangkan kita milih huruf selain N, itu bakal muncul output baiklah seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, untuk programnya kayak gitu, menghitung bangun ruang dan bangun datar. Nah, kayak gini, misalkan pilihan tidak valid, hanya bisa memilih satu atau dua, karena emang pilihannya 1 atau 2. Misalkan kita milih min 1, negatif 2 misalkan. Nah, pilihannya nggak valid karena emang yang tersedia cuma 1 sama 2 gitu. Yang lainnya enggak. Nah, misalkan kita milih N. Ya udah, program itu bakal habis gitu tuh. Bakal udah selesai programnya. Kayak gitu. Ya, kayak gitu tugas akhir dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.